Pernahkah Anda bangun di pagi hari, lalu merasa tubuh ini tidak sekuat dulu, sendi-sendi terasa linu, pencernaan kadang tidak bersahabat, atau mungkin mudah sekali merasa lemas padahal sudah makan? Ini adalah keluhan umum yang sering menghampiri kita di usia 60 tahun ke atas. Tapi tahukah Anda? Seringkali penyebabnya bukan hanya karena faktor usia semata, melainkan juga dari piring makan kita sendiri. Ya, makanan yang kita konsumsi sehari-hari punya peran yang sangat besar, yang mengejutkan. Beberapa sayuran yang selama ini kita kira sehat dan biasa kita makan, justru bisa jadi pemicu masalah kesehatan di usia senja. Saya akan bongkar rahasia ini untuk Anda. Dalam video ini, kita akan membahas 4 jenis sayuran yang sebaiknya Anda hindari, atau setidaknya batasi, karena bisa memicu masalah peradangan, gangguan pencernaan, hingga membuat tubuh lemas. Dan jangan khawatir, saya juga akan berikan solusi. Kita juga akan mengupas tuntas 4 sayuran super yang wajib Anda konsumsi setiap hari. Sayuran-sayuran ini adalah pahlawan tersembunyi yang akan membantu menjaga kesehatan tulang, melancarkan pencernaan Anda, menjaga daya ingat tetap tajam, dan membuat tubuh lebih bertenaga dan bugar di usia Anda sekarang. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah ilmu yang akan membantu Anda merasa jauh lebih baik. Tonton sampai habis, karena ada informasi penting dan kejutan di akhir yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang makanan. Alright, mari kita mulai perjalanan kita dengan mengungkap beberapa sayuran yang mungkin selama ini Anda kira sehat, padahal sebenarnya kurang bersahabat untuk tubuh kita yang sudah tidak muda lagi. Kita harus selektif, karena tubuh di usia senja ini punya kebutuhan yang berbeda. Sayuran pertama yang perlu Anda waspadai, atau bahkan hindari, adalah kentang yang digoreng atau diolah secara instan. Iya, kentang sendiri sebetulnya adalah sumber karbohidrat yang baik, kaya akan potasium dan vitamin C, jika diolah dengan benar seperti direbus atau dikukus. Tapi, begitu ia masuk ke penggorengan panas, apalagi hingga renyah atau bahkan gosong, ceritanya jadi lain. Kentang goreng, keripik kentang, atau kentang olahan cepat saji lainnya itu tinggi sekali indeks glikemiknya. Apa artinya? Artinya, gula darah Anda bisa melonjak drastis setelah mengonsumsinya. Lonjakan gula darah yang berulang ini bukan hanya berisiko tinggi memicu diabetes, tapi juga mempercepat proses peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah akar dari berbagai masalah kesehatan di usia tua, mulai dari nyeri sendi, penyakit jantung, hingga masalah memori. Bayangkan saja, sendi-sendi yang sering linu, badan terasa pegal. Itu bisa jadi salah satunya dipicu oleh makanan tinggi peradangan seperti kentang goreng ini. Selain itu, kentang goreng juga biasanya mengandung lemak trans atau lemak tidak sehat lainnya dari minyak yang digunakan. Lemak-lemak ini adalah musuh utama kesehatan jantung, bisa menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan kadar kolesterol jahat. Bagi pencernaan kita yang di usia senja seringkali sudah melambat, kentang goreng juga sulit dicerna. Rasanya memang gurih, mudah didapatkan. Apalagi kalau cucu-cucu datang bawa, rasanya tidak tega menolak. Tapi ingatlah, dampaknya pada tubuh bisa terasa kemudian. Mungkin setelah makan kentang goreng, Anda merasa perut begah, mual, atau bahkan lemas karena lonjakan gula darah yang diikuti penurunan drastis. Jadi, lain kali saat ada kentang di meja, pilihlah yang direbus atau dikukus, dan batasi porsinya. Jauhkan kentang goreng dari daftar makanan harian Anda. Berikutnya, sayuran yang juga seringkali menipu kita dengan tampilan manisnya adalah jagung manis, terutama yang diolah dengan tambahan gula, mentega berlebih, atau dalam bentuk kalengan. Jagung, sama seperti kentang, sebenarnya punya serat dan nutrisi. Tapi, jenis jagung manis yang umum kita konsumsi sekarang ini memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi ketika ia diolah lagi dengan tambahan gula atau mentega, atau bahkan dikemas dalam kaleng yang seringkali ditambahkan pengawet dan pemanis. Ia menjadi kurang ideal untuk tubuh kita yang berusia 60 tahun ke atas. Gula berlebih, baik dari makanan maupun tambahan, adalah faktor utama pemicu peradangan
dan juga berkontribusi pada resistensi insulin, yang pada akhirnya bisa berujung pada diabetes tipe 2. Selain itu, bagi beberapa orang di usia senja, serat dalam jagung, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti gas berlebih dan kembung. Anda mau ada berastid ingin dan terasa tidak nyaman dan begah sepanjang hari, kan terutama setelah makan popcorn dengan mentega yang banyak di bioskop, atau jagung kalengan yang praktis itu. Sensasi perut penuh gas dan tidak nyaman itu bisa jadi karena tubuh Anda kesulitan mencerna jagung olahan ini. Jadi, jika Anda suka jagung, pilih jagung rebus yang segar, tanpa tambahan gula atau mentega berlebih, nikmati secukupnya. Dan jangan jadikan menu harian yang dominan. Lanjut ke sayuran ketiga yang perlu Anda cermati cara pengolahannya, yaitu terong yang digoreng dengan banyak minyak. Terong adalah sayuran yang sangat populer di Indonesia, sering diolah menjadi balado terong, terong goreng tepung, atau sekadar digoreng dan disiram sambal. Terong sendiri sebetulnya punya banyak manfaat. Kaya serat, antioksidan, dan nutrisi lain yang baik untuk jantung dan otak. Tapi, masalahnya muncul ketika terong ini bertemu dengan minyak goreng panas dalam jumlah banyak. Terong itu seperti spons, ia menyerap minyak dengan sangat cepat dan dalam jumlah besar. Ketika kita mengonsumsi terong yang digoreng, kita tidak hanya makan terong, tapi juga sejumlah besar minyak tidak sehat yang diserapnya. Minyak goreng yang dipanaskan berulang kali atau terlalu lama akan menghasilkan senyawa-senyawa yang justru memicu peradangan dalam tubuh, meningkatkan kolesterol jahat, dan berpotensi merusak sel-sel. Bayangkan, Anda makan balado terong yang lezat, tapi tanpa sadar Anda juga menumpuk lemak tidak sehat di dalam tubuh. Ini bisa membebani jantung dan pembuluh darah, juga memperburuk kondisi pencernaan. Lambung kita di usia senja tidak sekuat dulu dalam memproses makanan berlemak tinggi. Jadi, meskipun rasanya nikmat, sebaiknya hindari terong yang digoreng. Jika Anda penggemar terong, coba olah terong dengan cara dipanggang, dikukus, direbus, atau dibuat tumisan dengan sedikit minyak zaitun. Rasanya mungkin berbeda, tapi manfaatnya jauh lebih besar untuk kesehatan Anda. Dan sayuran keempat yang perlu diwaspadai adalah sayuran golongan cruciferous, seperti kol, brokoli, atau kembang kol yang dikonsumsi mentah dalam jumlah besar. Sayuran ini sebenarnya sangat bergizi, kaya akan vitamin C, K, serat, dan senyawa anti kanker. Brokoli dan kembang kol sering disebut superfood. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di usia 60 tahun ke atas. Pertama, tekstur mentah sayuran ini seringkali lebih keras dan lebih sulit dicerna oleh lambung yang sudah kurang kuat. Ini bisa menyebabkan masalah seperti perut kembung, gas berlebih, dan rasa tidak nyaman setelah makan, terutama jika Anda punya riwayat pencernaan sensitif. Kedua, sayuran cruciferous mentah mengandung senyawa yang disebut goitrogen. Senyawa ini, jika dikonsumsi dalam jumlah sangat besar dan secara terus-menerus, berpotensi mengganggu fungsi kelenjar tiroid, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah tiroid. Bermateri sayuran ini, bahkan sekadar direbus sebentar, bisa mengurangi efek goitrogen dan membuatnya lebih mudah dicerna. Jadi, meskipun salad brokoli mentah terdengar modern dan sehat, bagi tubuh kita yang lebih tua, mungkin itu bukan pilihan terbaik. Pilihlah brokoli atau kembang kol yang sudah dikukus atau direbus sebentar hingga empuk, atau ditumis. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan semua nutrisinya tanpa membebani pencernaan atau berisiko pada tiroid Anda. Ingat, kuncinya adalah pengolahan yang tepat. Setelah mengetahui sayuran mana yang harus diwaspadai, karena cara pengolahannya atau efeknya pada tubuh yang menua. Sekarang mari kita bahas sayuran-sayuran ajaib yang justru harus jadi sahabat setia Anda di meja makan setiap hari. Sayuran-sayuran ini bukan hanya enak, tapi juga kaya nutrisi penting yang sangat dibutuhkan untuk menjaga tubuh tetap bugar, pikiran tetap tajam, dan semangat tetap membara di usia senja. Mari kita mulai dengan pahlawan pertama kita, yaitu bayam.
Bayam, sayuran hijau yang sering kali kita temui di pasar tradisional, adalah mutiara nutrisi bagi tubuh kita. Bayam kaya akan zat besi, yang sangat penting untuk mencegah anemia atau kurang darah, kondisi yang sering membuat tubuh kita mudah lemas, pusing, dan tidak bertenaga. Dengan mengonsumsi bayam secara rutin, Anda akan merasa lebih bertenaga dan tidak mudah lelah. Selain itu, bayam juga merupakan sumber vitamin K yang luar biasa. Vitamin K ini bukan hanya penting untuk pembekuan darah, tapi juga berperan krusial dalam menjaga kesehatan tulang kita di usia senja. Risiko pengeroposan tulang atau osteoporosis meningkat, dan vitamin K dalam bayam bisa membantu menjaga kepadatan tulang Anda. Bayam juga mengandung kalsium, yang bekerja sama dengan vitamin K untuk tulang yang lebih kuat, untuk pencernaan. Bayam kaya akan serat yang larut dan tidak larut. Serat ini akan membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit yang sering jadi keluhan umum di usia tua, dan menjaga kesehatan usus secara keseluruhan. Bayam juga mengandung antioksidan kuat seperti lutein dan zeaksantin yang sangat baik untuk kesehatan mata. Melindungi mata dari degenerasi makula yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Cara mengolah bayam sangat mudah dan fleksibel. Anda bisa membuatnya menjadi sayur bening, tumisan dengan sedikit bawang putih, atau bahkan campuran sup. Bisa masaklah bayam tidak terlalu lama agar nutrisinya tetap terjaga. Cukup sampai layu dan empuk. Ingat, bayam itu seperti Popeye. Dia memang membuat kita kuat. Apalagi di usia kita sekarang ini. Pahlawan sayuran kedua yang wajib Anda masukkan dalam menu harian adalah wortel. Wortel adalah sayuran akar yang sering kita anggap remeh, tapi manfaatnya sangat besar, terutama untuk kita yang sudah berumur. Rahasia utama wortel terletak pada kandungan beta-karotennya yang tinggi. Beta-karoten ini adalah pigmen oranye yang di dalam tubuh kita akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin A ini sangat vital untuk kesehatan mata, membantu menjaga penglihatan agar tetap tajam dan mencegah berbagai masalah mata terkait usia, seperti katarak dan degenerasi makula. Selain itu, vitamin A juga penting untuk kesehatan kulit, menjaga kulit tetap sehat dan terhidrasi. Bukan hanya itu, wortel juga kaya akan antioksidan yang melawan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas ini adalah penyebab penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Dengan mengonsumsi wortel, Anda memberikan perisai perlindungan bagi sel-sel tubuh Anda. Wortel juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan, membantu melancarkan buang air besar dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Yang menarik, wortel punya rasa manis alami, jadi sangat cocok untuk dikonsumsi sebagai camilan sehat tanpa perlu tambahan gula. Anda bisa mengonsumsinya mentah sebagai camilan, direbus dalam sup, ditumis, atau bahkan dibuat jus tanpa tambahan gula. Memasak wortel justru bisa meningkatkan penyerapan beta-karotennya. Jadi, jangan lewatkan wortel dalam daftar belanjaan Anda, karena mata yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup ini dengan lebih baik. Kemudian, sayuran pahlawan kita yang ketiga adalah labu siam hat siam. Sayuran ini sangat familiar di dapur Indonesia. Sering diolah menjadi sayur lodeh atau tumisan. Labu siam mungkin terlihat sederhana, tapi ia adalah juaranya serat dan sangat lembut di lambung, membuatnya jadi pilihan ideal untuk pencernaan kita yang di usia senja, seringkali lebih sensitif. Labu siam sangat rendah kalori, tapi tinggi serat. Artinya ia bisa membuat Anda merasa kenyang lebih lama, tanpa perlu khawatir berat badan bertambah. Seratnya juga sangat efektif untuk melancarkan buang air besar, mengatasi masalah sembelit yang sering menjadi keluhan umum. Selain serat, labu siam juga kaya akan potasium, mineral penting yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Bagi Anda yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, labu siam bisa menjadi bagian dari diet yang mendukung kesehatan jantung Anda. Labu siam juga mengandung vitamin C, vitamin B kompleks seperti folat, dan antioksidan lainnya yang penting untuk kekebalan tubuh dan kesehatan sel. Keunggulan lain labu siam adalah teksturnya yang lembut dan mudah dicerna, sehingga sangat aman untuk lambung yang sensitif dan tidak akan memicu masalah gas atau kembung seperti beberapa sayuran lainnya. Cara mengolahnya pun sangat mudah.
Anda bisa mengukusnya, merebusnya, menumisnya, atau mencampurkannya ke dalam sup. Rasa labu siam yang netral membuatnya cocok dipadukan dengan berbagai bumbu dan lauk pauk lainnya. Jangan anggap remeh labu siam yang murah meriah ini, karena manfaatnya untuk pencernaan, tekanan darah, dan kesehatan secara keseluruhan sangatlah luar biasa. Dan pahlawan sayuran keempat yang tidak kalah penting untuk Anda adalah bawang buncis. Buncis adalah sayuran polong-polongan yang juga sangat umum dan mudah didapatkan, sama seperti labu siam. Buncis juga sangat kaya akan serat, yang menjadikannya salah satu teman terbaik untuk pencernaan Anda. Serat dalam buncis akan membantu menjaga kesehatan usus, melancarkan proses pencernaan, dan mencegah sembelit. Konsumsi buncis secara teratur bisa membuat perut Anda terasa lebih nyaman dan terhindar dari rasa begah. Selain serat, buncis juga merupakan sumber vitamin K yang baik, sama seperti bayam. Sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah pengeroposan tulang di usia senja. Vitamin C dalam buncis akan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, melindungi dari penyakit dan infeksi. Buncis juga mengandung folat, yang berperan dalam pembentukan sel-sel darah merah dan menjaga fungsi saraf yang sehat. Yang menarik, buncis memiliki kandungan protein nabati yang cukup lumayan, sehingga bisa menjadi tambahan nutrisi yang baik tanpa membebani tubuh. Buncis juga mudah dicerna, apalagi jika dimasak hingga empuk, sehingga tidak akan memicu masalah gas atau kembung yang sering terjadi pada sayuran berserat tinggi lainnya. Anda bisa mengolah buncis menjadi tumisan, campuran sup, atau sekadar direbus sebagai lauk pendamping. Pilih buncis yang segar, renyah, dan berwarna hijau terang. Jangan biarkan buncis ini terlewat dari daftar belanjaan Anda, karena sayuran sederhana ini menyimpan banyak sekali manfaat untuk kesehatan Anda secara keseluruhan. Nah, dengan memahami sayuran mana yang harus jadi prioritas karena manfaatnya yang besar, serta mana yang perlu dihindari atau dibatasi karena potensi efek negatifnya, Anda sudah selangkah lebih maju untuk hidup lebih sehat dan bugar. Ingat, bukan berarti sayuran tertentu itu jahat mutlak, tapi cara pengolahan dan kondisi tubuh kita di usia senja membuatnya jadi kurang cocok. Hindari atau batasi konsumsi kentang goreng atau olahan instan, jagung manis yang tinggi gula dan mentega, terong yang digoreng dengan banyak minyak, serta sayuran cruciferous mentah dalam jumlah besar. Fokuslah pada bayam, wortel, labu siam, dan buncis yang dimasak dengan benar, seperti dikukus, direbus, atau ditumis dengan sedikit minyak sehat. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa untuk tulang yang kuat, pencernaan yang lancar, daya ingat yang tajam, dan tubuh yang penuh energi. Setiap perubahan kecil dalam pola makan Anda bisa membawa dampak besar bagi kesehatan dan kebahagiaan Anda. Jangan merasa terbebani untuk langsung mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari satu jenis sayuran yang ingin Anda batasi, atau tambahkan satu jenis sayuran super ke dalam menu harian Anda. Tubuh kita ini adalah anugerah yang luar biasa. Mari kita jaga sebaik-baiknya agar kita bisa menikmati setiap detik kehidupan dengan penuh semangat dan kualitas. Kesehatan di usia senja adalah harta yang tak ternilai. Dan investasi pada makanan yang baik adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Saya ingin sekali mendengar dari Anda. Sayuran apa yang paling sering Anda konsumsi? Atau mungkin Anda punya tips mengolah sayuran favorit agar lebih sehat? Atau barangkali ada pengalaman pribadi tentang bagaimana perubahan pola makan memengaruhi kesehatan Anda? Bagikan cerita dan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini ya. Cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lain di luar sana. Jika video ini bermanfaat dan Anda merasa mendapatkan pencerahan, jangan lupa untuk berikan jempolnya, karena dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Dan yang paling penting, berlanggananlah channel ini agar Anda tidak ketinggalan tips-tips kesehatan lainnya yang akan terus saya bagikan, yang akan membantu Anda tetap prima dan bugar di usia senja. Ingatlah selalu, usia hanyalah angka. Anda berhak menikmati setiap momen hidup dengan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan hati yang gembira. Jadilah inspirasi bagi keluarga dan lingkungan Anda. Teruslah bersemangat, teruslah belajar hal-hal baru,
dan hiduplah sepenuh-penuhnya di setiap usia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.